Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2021, salam mahasiswa, siap patuh, siap sehat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurdiana Fatimatu Zahro. Saya berasal dari Prodi Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya, saya di sini akan mensosialisasikan tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus COVID-19? Jika kalian belum tahu, saya akan menjelaskan dan memaparkan apa aja itu 5M. Kesehatan 5M terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, ataupun yang lainnya. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air ataupun pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang baik yang sehat ataupun sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Center of Disease Control and Prevention (CDC) memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC menghimbau masyarakat AS untuk memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah tidak perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, serta tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana telah disebutkan
Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang telah saya sebutkan tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan mengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, sehingga banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Akan tetapi, bukan berarti menutup kemungkinan untuk kita bersilaturahmi antar teman, saudara, ataupun keluarga. Karena di zaman yang sudah maju ini, kita bisa menggunakan berbagai macam teknologi yang modern. Seperti kita bisa menggunakan handphone untuk berkomunikasi lewat telepon, chat, ataupun bertatap muka melalui video call. Tidak hanya itu, kita juga bisa tetap bekerja karena sudah ada banyak berbagai macam aplikasi yang bisa kita gunakan. Contoh, Zoom, Google Meet, ataupun yang lainnya. Meski itu tidak semaksimal tatap muka biasanya, tetapi aplikasi tersebut sangat membantu kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yakni menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas agar kesehatan kita tetap terjaga. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat untuk mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang sudah ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurut angka kematian. Istilah vaksin dan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk membentuk atau meningkatkan kekebalan tubuh, baik orang dewasa maupun anak-anak, terhadap suatu penyakit. Tujuan pemberian imunisasi adalah untuk mencegah penyakit tertentu atau menghindari resiko munculnya gejala yang berat saat terserang suatu penyakit. Salah satu bentuk imunisasi adalah dengan pemberian vaksin. Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat untuk mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang sudah ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah
Maka dari itu, dihimbau bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi, karena vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh spesifik terhadap sesuatu penyakit tertentu. Sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Baik, di sini saya telah memaparkan dan mensosialisasikan cara menjaga protokol kesehatan 5M serta mengikuti vaksinasi. Marilah kita semua menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi agar tetap dilindungi dari penyakit COVID-19. Baik, mungkin hanya ini dari saya. Cukup sekian dan terima kasih telah mendengarkan semua apa yang telah saya sosialisasikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.